Bahagia dan bangga saya masuk ke tempat ini. Saya melihat sekolahan ini luar biasa. Di meja tersedia makanan dengan bertuliskan Unit Produksi Pariwisata SMK Negeri 1 Metro. Kemudian oleh Ibu Kepala Sekolah saya tadi diajak ke atas, sebelumnya di bawah dulu keliling. Saya melihat ada ruang untuk laundry, ada kitchen untuk pantry, kemudian ada front office. Kemudian saya naik lagi ke atas, saya lihat ada kamar hotel. Sungguh luar biasa menurut saya dan saya bangga. Kebanggaan saya pertama karena saya putra daerah sini. Jadi izinkan saya juga untuk perkenalkan diri. Nama lengkap saya Henry Yoso Diningrat. Itu nama yang sejak saya lahir. Yang lain-lain itu embel-embel tambahan. Ada embel-embel akademik, ada juga embel-embel dari Keraton Solo, ada juga embel-embel karena saya menunaikan ibadah haji. Masa kecil saya di Selipur, SD saya di SD 8 Yosodadi, Selipur. SMP saya di SMP Negeri 1, ya cuma satu waktu itu. SMA saya SMA Negeri 1 di Selipur. Sampai kelas 2, terus saya pindah ke Jogja. Sampai akhirnya saya menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta tahun 1981. Tapi rumah kami di situ masih ada ibu saya. Kemudian juga ada di Geria Kebun 38 di Matahari itu. Setiap beberapa bulan sekali saya pulang. Jadi saya bangga sebagai anak metro, bangga sebagai orang Lampung Timur yang juga orang metro. Karena pemekaran wilayah, maka rumah kami yang di Geria Kebun jadi masuk Lampung Timur. Tapi mudah-mudahan tidak lama lagi masuk jadi kembali ke metro lagi. Selanjutnya setelah saya menyelesaikan pendidikan Fakultas Hukum, bahkan sejak sebelumnya saya mendapat kesempatan waktu itu untuk ikut ujian pengacara praktek yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah DIY. Waktu itu saya masih kuliah tingkat 4 dari 1987. Kalau dihitung dari 87 terus menerus sampai tahun 2014 saya berprofesi sebagai advokat atau sebagai pengacara. Sejak 2014 dan selama menjadi advokat saya juga termasuk satu dari belasan orang dari sekian juta bangsa Indonesia yang menjadi anggota Ikatan Ahli Hukum se-ASEAN, orang metro. Dan saya juga terdaftar sebagai salah satu dari belasan orang dari seluruh bangsa ini yang menjadi anggota Ikatan Advokat Internasional, juga orang metro, sama seperti Anda. Selanjutnya saya terpanggil untuk stop, cuti dulu dari profesi sebagai advokat. Saya terpanggil untuk menjadi wakil rakyat, mewakili 7 kabupaten
masyarakat dari 7 kabupaten, 155 kecamatan, dan 1.247 desa. Tidak termasuk metro. Tapi selain itu saya juga tahun 1999 saya terpanggil untuk membentuk sebuah ormas, yaitu Gerakan Nasional Anti Narkotika yang disebut Gerakan. Di balik berbagai kesibukan saya sebagai anggota DPR RI, saya terkadang lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan saya sebagai Ketua Umum DPP Gerakan. Maka yang semestinya tidak perlu lagi saya melakukan itu, karena di DPP Gerakan sudah cukup banyak tenaga-tenaga penyuluh. Namun demikian masih tetap saya lakukan, saya memberikan penyuluhan di berbagai tempat, termasuk ke penjuru tanah air, seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok sampai ke desa-desa. Jadi buat saya memberikan penyuluhan di sekolah seperti ini hal yang biasa buat saya. Karena saya sampai ke tingkat desa, tingkat RT. Bahkan terkadang di satu tempat di lapangan bulu tangkis, bayangkan, hanya beberapa puluh orang pun masih itu saya lakukan. Pertanyaannya kenapa? Karena saya menyadari betul bahwa bangsa kita ini sedang dalam atau tertimpa bencana. Kalau dulu orang menyebutnya bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, itu istilah saya 7 tahun lalu. Tapi sekarang saya tidak lagi menggunakan istilah darurat narkoba. Saya menyebutnya sebagai kondisi ini adalah kita sedang tertimpa bencana. Kenapa saya katakan bencana? Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan narkoba ini adalah satu kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan bangsa dengan cara konsepsional dan sistematis. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dengan baik. Kejahatan ini dilakukan dengan menghancurkan generasi muda, termasuk anak-anakku sekalian. Tujuannya apa? Supaya bangsa kita hancur. Itu tujuannya. Banyak orang, banyak negara, banyak bangsa yang menginginkan bangsa kita terbelah, bangsa kita ini hancur. Nah, karena kecintaan saya terhadap anak-anak ini melebihi kecintaan saya terhadap diri saya sendiri, maka itulah saya melakukan berbagai kegiatan, saya melakukan penyuluhan, meskipun nyawa saya sebagai taruhannya. Karena banyak orang yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Apalagi sindikat narkoba, apalagi belakangan ini saya mendesak supaya pemerintah laksanakan hukuman mati kepada para orang. Banyak relawan Gerakan yang saya kirim untuk memonitor proses peradilan supaya tidak ada permainan-permainan. Banyak kritik-kritik saya pedas terhadap proses penegakan hukum dalam kasus narkoba. Dan saya menyatakan perang terhadap mereka. Artinya, nyawa saya sebagai taruhan, lebih baik saya meninggal daripada jutaan anak bangsa ini meninggal. Itulah yang mendasari kenapa kalian, anak-anakku sekalian, untuk mengetahui bahwa sekarang ini tidak ada satupun desa di Indonesia, tidak ada setahun tidak ada satupun pekon, desa, tiung, apapun namanya, yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Enggak ada. Tolong kalian tunjukkan dengan saya, ada Pak di desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, tolong tunjukkan.
Bahkan saya bersinyalin tidak ada satupun sekolahan setingkat SMA. Saya tidak tahu sekolahan ini. Tapi saya masih berkeyakinan bahwa SMK 1 Metro relatif masih bersih. Saya tidak berani mengatakan SMK ini bersih. Saya ingin tanya, sebelum saya lanjutkan, ada salah seorang putra, siapa yang berani tunjuk tangan? Ada pertanyaan saya, coba. Siapa? Berdiri dulu, tunjuk tangan. Dia siap untuk jawab pertanyaan saya. Bahwa salah itu persoalan lain. Silakan. Ada jawab secara jujur. Setelah itu ada saya kasih hadiah. Ini saya punya tas ini, tas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ini bisa untuk beberapa sekolah. Di dalamnya ada perlengkapannya. Di dalamnya ada perlengkapannya. Tapi tolong jawab dulu. Sejauh yang Anda ketahui, apakah di sekolahmu ini bersih, tidak ada peredaran gelap, dan tidak ada satupun temanmu yang menyalahgunakan narkoba, atau seperti apa? Jujur, karena saya punya data juga, saya tahu Anda jujur atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pada keluarga, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi sejauh yang saya ketahui, saya tidak pernah mengetahui atau pernah melihat bahwa sekolah saya ini ada teman-teman saya ataupun warga SMK Negeri 1 Metro yang menyalahkan penggunaan narkoba dan melakukan tindakan pengedaran narkoba secara gelap. Terima kasih. Terima kasih. Meskipun salah atau benar, saya jadi berjanji saya kasih hadiah sini. Siapa yang bisa menambahkan keterangan teman kalian? Apakah informasi itu benar? Atau sebaliknya, misalnya, oh enggak Pak, saya pernah mendengar, tapi saya nggak bisa tunjuk orangnya misalnya. Bahwa ada peredaran gelap di sini, ada orang-orang luar yang mengedarkan. Dan ada teman saya yang pakai, tapi saya nggak mau sebut namanya, nggak apa-apa. Atau sama jawabnya, Putri sekarang. Silakan siapa lagi kita. Paling nggak saya harus saya kasih waktu beli pulsa. Coba. Anak-anakku yang Putri salah satu siapa? Siapa yang jadi bapak? Sulawesi. Yang tahu jawabannya benar atau enggak itu saya. Ya, saya hanya menginginkan sejauh yang diketahui aja. Coba kasih mic dulu dan maju. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Treningsi, saya dari kelas 11 akuntansi 1. Saya yang sejauh ini saya tahu, warga teman-teman saya SMK Negeri 1 memang ya sepertinya seperti saya tahu ya, mungkin ada yang memakai, tapi saya tidak tahu yang dengan jelas siapa orangnya, karena banyak juga yang gimana banyak yang